Hi everyone, welcome to Om Brewok Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah tentunya. Kali ini Om akan membahas alur cerita film India yang berjudul Rajhananan. Susah. Keluaran tahun 2013. Film ini menceritakan tentang kisah seorang pria Hindu yang sangat menyukai gadis Muslim. Tetapi dia harus dihadapkan antara pilihan memilih gadis Muslim yang tidak mencintainya atau dengan sahabat masa kecilnya, seorang gadis tomboy yang tergila-gila dengan pemuda itu. So, nggak usah pakai lama deh kisanak. Subscribe dulu kalau belum subscribe dan siapkan tempe mendoan saus madu. Bemper Om Brewok Story. Awal kisah diperlihatkan seorang pemuda India yang diangkut ambulan. Dengan luka parah, pemuda itu sedang bersiap-siap COD dengan malaikat maut. Nah, film ini mengisahkan kisah dari pemuda yang sekarat yang bernama Kundan itu. So, nggak usah pakai lama, kita langsung flashback aja ke masa kecil si Kundan. Diperlihatkan bila Kundan itu merupakan anak yang aktif. Kundan yang merupakan anak dari pendeta Hindu selalu cosplay jadi tokoh Hindu untuk meminta sumbangan bersama teman-temannya. Bukan untuk disumbangin sih, tapi buat jajan. Tak lama ada seorang polisi yang mencari putrinya, si Bindi. Diketahui kalau sahabat kentalnya Kundan ini adalah si Bindia dan si Murari. Siang harinya, Kundan and the gang mendatangi seorang pengusaha muslim untuk meminta sumbangan. Ketika sudah diberi uang, tak sengaja Kundan melihat seorang anak cewek manis yang lagi sholat luhur. Itulah pertama kalinya Kundan mengenal apa itu namanya cinta monyok. Hari-harinya selalu terbayang wajah gadis manis muslim itu. Tak terasa mereka pun sudah beranjak remaja. Diperlihatkan juga, Kundan selalu memandangi gadis impian itu dari kejauhan, tetapi dia tidak berani mendekat ataupun bertanya nama gadis itu. Paling mentok yang main senggetan layangan, seenggaknya senar mereka saling berhubungan. Bahkan karena saking seringnya Kundan masuk ke wilayah muslim, anak-anak akamsi muslim gak terima kembang desanya dipantau terus sama si Kundan. Jelas aja Kundan yang bucin parah ini malah ngejeglut sama tuh mas-mas akamsi. Bangkeknya, malah dia yang kabur duluan ninggalin si Murari. Pokoknya setiap ada kesempatan, Kundan selalu melihat tuh cewek. Sampai suatu hari pada saat festival Diwali, tak sengaja Kundan bertemu dengan mbak cantik itu yang langsung memberikan tepung ke jidatnya si Kundan. Ya langsung meremelek lah dia. Nah, pas Kundan dan Murari lagi nonton bioskop, Murari bilang kalau Kundan cuma bisa lihat dari jauh doang, nanti tuh cewek bakal diembat sama orang loh. Mendengar itu, Kundan pun mantap jiwa untuk nembak si cantik yang mirip anaknya Anil Kapoor ini. Pada saat Mbak Cantik pulang sekolah, Kundan langsung memegang tangan Mbak Cantik dan langsung satset nembak tuh Mbak Cantik. Di sini Mbak Cantik langsung menampar si Kundan, tetapi Kundan gak marah. Dia menanyakan siapa nama Mbak Cantik. Mbak itu pun berkata, kalau besok Kundan berani datang ke sini lagi dan menerima tamparannya lagi, Mbak Cantik akan memberitahukan namanya. Mendengar itu, Kundan pun langsung girang dan menari tok-tok. Dan bener, hampir setiap hari Kundan digaplokin sama Mbak Cantik itu. Tetapi Kundan gak pernah marah, karena dia tuh bucin. Di hari ke-15, Mbak Cantik pun mengajak Kundan untuk bertemu di Sungai Gangga esok hari. Dan di sana dia memberitahu namanya, yaitu si Zoya. Keesokan harinya, Kundan pun langsung dandan habis-habisan buat bertemu sama Zoya. Tetapi ada yang gak suka Kundan deket sama si Zoya. Siapa lagi kalau bukan si Bindia. Bindi ini ternyata suka banget sama si Kundan. Dia nggak rela teman dari kecil itu diembat sama mbak cewek muslim kayak Zoya gitu. Tetapi si Kundan mah nggak ngurus, cabut dah. Singkat cerita, di pinggir Sungai Gangga, Kundan pun menghafalkan puisi cintanya buat nembak Zoya. Tak lama Zoya pun muncul. Di sini Kundan langsung memberikan sebuah surat cinta. Tetapi Zoya malah ngekek. Masih ada zaman sekarang surat macam gini. Karena diceng-cengin, Kundan pun langsung mendekap si Zoya. Di dalam dekapannya, Kundan pun membacakan puisi terkenal dari Jenderal Tianfeng. Kosong adalah isi adalah kosong. Begitulah cinta, deritanya tidak akhir. Jelas aja Zoya yang mendengar puisi itu langsung kelepek-kelepek. Dan mereka pun hampir aja tukeran iler. Tetapi pas lagi ngelus-ngelus dada berbulunya si Kundan, Zoya menyadari kalau Kundan itu beragama Hindu. Di sini Zoya pun merasa dibohongin dan gak terima. Dia kembali gaplokin si Kundan ke-16 kalinya. Akan tetapi Kundan gak mau menyerah begitu aja. Suatu hari Kundan petangkringan di angkot dan langsung menembak Zoya lagi. Dia berkata kalau emang Zoya gak mencintainya, dia akan menyayat tangannya. Dan bener aja, pas ditolak lagi, Kundan langsung nekat menyayat lengannya. Melihat itu, Zoya pun langsung menyesal dan memeluk si Kundan. Buat adik-adik, jangan ditiru ya. Malam harinya Zoya digaplok sama babenya.
karena dilaporin sama bibi-bibi julid yang satu angkot dengan Zoya tadi. Intinya, Haider yang seorang pemuka agama muslim gak mau anak perawannya blok-blokan diangkot sama cowok gak jelas. Karena marah, Haidar pun langsung memutuskan memindahkan Zoya ke Aligar biar dia tinggal sama bibinya di pesantren. Keesokannya, Murari memberitahu Kundan kalau Zoya mau pergi ke Aligar. Gak pakai babi bu, dia pun langsung ngejar Zoya ke stasiun. Saking bucinnya, Kundan pun sampai nabrak gerobak, kedebuk. Tapi gak apa-apa kok, dia tetap berlari. Kundan mengatakan agar cinta Zoya jangan sampai luntur. Kundan akan menunggu sampai kapanpun. Sedangkan Zoya di sini tidak mengucapkan sepatah kata pun dan hanya bisa mewek. 8 tahun kemudian, diperlihatkan polisi babinya Bindi dikejar-kejar sama Kundan di festival Dewali. Asok ternyata kabur karena mau dituing-tuing tepung warna-warni sama si Kundan. Sialnya, Asok ketangkep dan dicemplungin ke kubangan lumpur. Bahkan bajunya aja sampai nyangsang di kabel listrik. Setelah itu, Bindi yang gak terima babinya dicelup-celupin di lumpur mendatangi si Kundan. Tetapi pas lagi mau gelut, si Bindi malah grepe-grepe si Kundan. Dia itu marah karena kenapa hanya babenya aja yang dilucuti pakaiannya. Dia juga pengen digituin. Tetapi Kundan bilang, "Hai Bindi, sadar dirilah dikit. Sainganmu itu berat coy." Mendengar itu, ketomboyannya si Bindi pun akhirnya keluar juga. Dan menyebutkan Kundan itu bodoh karena selama 8 tahun menunggu cewek yang gak pernah ngasih kabar sama sekali. Tetapi pas lagi gelimpangan di lantai, Kundan pun membayangkan sosok Zoya yang datang untuknya. Sampai suatu hari, Kundan mendapatkan info kalau Zoya sudah selesai kuliahnya dan akan segera pulang ke kampung. Dengan uang tabungannya, Kundan pun membeli Vespa bekas, nyewa jas keren, gak lupa facial ke salon. Ketika sudah kece badai, Bindi yang cembokur juga gak diem aja. Dia ngelempar sampah ke motornya si Kundan. Jelas aja Kundan ngamuk dong. Tetapi karena udah mepet, Kundan pun dianterin Maruri ke stasiun. Akhirnya, selama 8 tahun penantian, Kundan bisa melihat sosok cewek yang selama ini menjadi fantasinya pas malam. Sampai tisu 1 pak aja selalu habis. Namun, pas Zoya melihat Kundan, dia sama sekali tidak menyadari dan melengos begitu saja di depan Kundan. Lah, melas mentok mas. Siang harinya, pas Murari lagi mandi, Kundan pun curhat. Kenapa ya Zoya gak memperdulikan aku? Murari yang asal jeplak bilang, mungkin Zoya cuma ngeprank kamu aja coy. Siapa tahu nanti kamu dikasih kejutan sama si Zoya. Karena masih penasaran, Kundan pun berpura-pura nganterin gas ke rumahnya si Zoya. Akan tetapi pas Zoya melihat dirinya, hasilnya tetap sama aja. Zoya seperti tidak mengenali Kundan sama sekali. Di luar sambil manyun, Kundan pun bingung. Harus gimana lagi nih? Apa Zoya pernah kejeduk terus lupa ingatan ya? Namun gak lama, Zoya keluar dari balkon. Sekali lagi, Kundan mencoba mengingatkan Zoya dengan menggunakan bahasa isyarat. Dada, ngek, ngwiki, plak, ngering. Nah, pas Kundan memperagakan main biola pakai silet di tangannya, Zoya pun baru sadar. Zoya pun langsung menemui Kundan dan memeluknya. Tapi Zoya hanya bertanya, apa kabar Dan? Dan udah, gitu aja. Lah, cuman gitu. Tetapi hal itu sudah sangat membuat Kundan merasa senang banget. Keesokan harinya, pada saat Zoya sedang jalan bareng Rasmi, mereka dicegat sama Babang Tampan yang duduk di gerobak es krim. Kundan pun mengajak Zoya dan Rasmi ngemil paripuri. Tetapi ujuk-ujuk Kundan berbisik kepada Zoya, gimana nih enaknya? Kita kawin lari atau aku masuk Islam nih? Aku udah ngapalin kalimat syahadat loh. Zoya jelas saja bingung. Kundan keselak puri kali ya. Nah, karena dikira Zoya lagi bercanda, dia pun mengajak Zoya mojok. Intinya Kundan kembali menanyakan hal yang sama. Zoya jelas saja jadi marah dong. Kenapa juga dia harus nikah sama si Kundan? Siapa lu tong? Lah, dulu pas di kereta kamu nangis karena aku kan, karena gak bisa ketemu sama aku kan? Ngarang. Dulu aku pas nangis di kereta itu bukan karena aku mencintai kamu, tapi karena aku harus pindah rumah gara-gara ditembak sama mas-mas jamet di angkot. Bangkeknya, udah ditolak gitu, Babang Tampan ini masih aja menganggap kalau Zoya itu cuma bercanda. Pas di rumah, dua sekawan malah saling curhat. Mendengar cerita yang bikin mules itu, Bindia pun seneng banget. Ternyata selama ini Bindia selalu berdoa kepada dewa agar Kundan gak bisa dapet cewek lain selain dirinya. Jelas aja si Kundan ngamuk sama teman bangkeknya ini dong. Karena masih penasaran, Kundan pun datang ke rumah Zoya sambil pertangkringan di genteng. Sialnya pas mau menemuin si Zoya, biangnya malah keluar. Langsung milih cabe dong dia. Kampretnya lagi, Haider yang melihat Kundan langsung menyuruh Kundan buat megangin layangannya. Dia mau sengketan sama anak kampung sebelah. Beberapa hari kemudian, di rumahnya Zoya akan diadakan sebuah pesta. Sebagai anggota Korps Karang Taruna, Kundan dan Murari pun ikut membantu ngatur kursi. Namun tak lama, Haider malah bilang ke Kundan dan meminta Kundan untuk jadi pelayan di sana. Soalnya nanti malam ada seorang dokter yang akan melamar si Zoya. Mendengar itu, Kundan pun langsung panas atine. Dia pun menyegat Zoya di jalan dan mengatakan kalau Zoya telah menipunya selama ini.
karena nanti malam ternyata ada dokter yang hendak melamarnya. Mendengar itu, Zoya pun langsung pulang dengan hati yang berdegel. Dia pun menanyakan kepada ibunya, kenapa kok dia mau dilamar, tapi dia aja nggak tahu soal itu. Malam harinya, Rasmi memanggil Kundan agar menemui Zoya di kamar. Intinya, Zoya meminta tolong ke Kundan. Dia tidak ingin dijodohkan dengan dokter itu. Jelas aja, si Kundan kembali sumringah dong. Dia pun bilang akan mengatur semuanya. Singkat cerita, Kundan dan Zoya pun keluar dengan, ini ngapa si Kundan, girang banget kelihatannya. Nah, pas dikasih tahu kalau dokter yang dimaksud itu, wah Mbak Zoya, Om kasih saran nih, kayaknya butuh operasi katarak deh. Dokternya cakep bener kayak gitu kok. Kundan mah kebanting kali sama dokter ini. Keesokan harinya, bermodalkan foto lamaran semalam, Kundan pengen merencanakan sesuatu biar pernikahan Zoya dibatalin. Tetapi dia butuh cewek buat rencananya. Siapa lagi? Udah tahu kan siapa tuh cewek yang akan diajak sama si Kundan. Di tempat lain dipilihkan Bindi yang menyogok sapi agar mendapatkan restu dari itu sapi biar si Zoya segera mati dan Kundan pun bisa menikahi dirinya. Ujuk-ujuk orang yang diomongin udah sampai di sana aja. Intinya Kundan meminta tolong ke Bindi. Wash. Mendengar itu, Bindi pun ogah. Tetapi dua koplak ini langsung menculik si Bindi. Sebelum menjalankan misi, 3 sekawan yang cenglu ini pun mendatangi si Zoya dulu. Mbak Bindi, meluknya biasa aja bisa nggak sih ya? Singkat cerita, mereka pun sampai di sebuah puskesmas. Ternyata mereka ingin menemui Sahid. Skenarionya, si Bindi disuruh menggoda si Sahid, terus difoto-foto sama 2 koplak. Tujuannya adalah menyebarkan fitnah kalau si Sahid itu dokter yang mesum. Dan cara itu pun berhasil. Haidar yang melihat foto calon menantunya lagi dilanjahin sama si Bindi, langsung membatalkan pertunangan Zoya dengan Sahid. Dan misi Kundan pun berhasil. So, dia kembali bucin deh sama si Zoya. Keesokan harinya, pas Zoya lagi mau pulang, dia pun diajak jalan-jalan dulu sama si Kundan. Naik Vespa istimewaku, duduk di muka kuda. Pokoknya seharian itu, Kundan dan Zoya pun jalan-jalan gitu. Gak lupa sebagai tanda bucin, dia pun ngasih gelang kaki buat si Zoya. Nah, pas mau diantar pulang, Kundan menanyakan kenapa kok Zoya gak mau dinikahin sama dokter ganteng itu. Zoya pun mengatakan, karena ada seorang cowok baik yang aku cintai. Aduh, isen aku, udah gak usah bilang gitu dong, aku kan jadi malu. Tetapi Zoya melanjutkan ceritanya. Dulu pada saat dia masuk kuliah di JNU, Zoya merasakan namanya jatuh cinta untuk pertama kalinya. Sosok cowok yang membuat hatinya deg-deg ser itu adalah ketua senat JNU yang bernama Akram Zaidi. Gak cuman ganteng, si Akram ini selalu membela hak dari mahasiswa yang merasa dirugikan di kampus. Pokoknya dia tuh populer di kalangan wanita, populer di kalangan guguk, yang pasti wangi. Suatu malam pas Akram lagi nongkrong sambil nenggak ciu bekonang, Zoya gak sengaja lewat. Melihat cowok pujaannya lagi mabuk, Zoya pun sok-sokan ngasih ceramah. Tetapi Akram yang lagi mabuk malah memeluk si Zoya dan meminta Zoya untuk tidak ikut campur. Walaupun diperlakukan seperti itu, tetapi Zoya masih penasaran dengan si Akram. Sampai suatu hari pada saat lagi UTS, Akram yang lagi ujian gak sengaja jatuhin contekannya keluar. Kebetulannya si Zoya malah nemu tuh contekan, yang langsung dibawa kabur lah tuh contekannya si Akram. Di luar, Akram menanyakan kenapa kok kertas contekannya tadi malah diembat. Di sini Zoya mengatakan kalau dia tuh peduli dengan Akram dan tidak ingin Akram melakukan tindakan yang buruk. Sebagai bonus permintaan maaf, Zoya pun nyepok pipi Akram. Alah, senengnya. Karena hal itulah, Zoya dan Akram pun semakin dekat dan jadian deh. Main peluk-peluk aja di base camp. Mendengar kisah cinta Zoya, hati Kundan pun menjadi panas kayak uap kue putu. Dengan emosi yang meledak-ledak, Kundan pun langsung tancap gas dan sengaja nyemplungkan diri ke Sungai Gangga, plus dengan Zoya yang keblebek-blebek. Emang sih kalau cowok bucin udah cemburu, otaknya suka taruh di dengkul. Malam harinya pada saat pulang, Zoya kembali kaget. Ketika sampai di rumah, ternyata ada keluarga yang hendak melamar si Zoya. Mengalami hari yang sangat berat, Zoya pun meluapkan semua perasaannya. Dia nggak mau dijodohin dengan orang lain yang dia nggak kenal sama sekali. Dia itu pengen nikah dengan cowok pilihannya. Sedangkan di rumah Kundan, dia terlihat linglung dan sedih. Pagi harinya, Murari datang dengan marah-marah karena motor Vespanya nyemplung ke Sungai Gangga. Tetapi pas mau marah-marah, dia malah melihat Kundan yang sudah terbujur lemas karena menyayat lengannya sendiri. Untungnya nyawa Kundan berhasil selamat. Tetapi pas lagi disuapin apel sama Bindi, Rasmi datang untuk berbicara empat mata dengan Kundan. Ibu dan Murari jelas saja langsung pergi karena sadar diri. Tetapi si Bindi mah ogah. Nih, beli cilok di luar, sana keluar. Wes tomet tuh, ngeyel men sih ah. Intinya Rasmi menyampaikan pesan kalau Zoya ingin bertemu dengan Kundan. Singkat cerita, Kundan pun mendatangi Zoya di tempat kenangan mereka dulu pas masih SMA. Pegang jangan. Lah, malah udah balik duluan. Di sini Zoya malah langsung mewek dan marah-marah kepada Kundan.
tanpa tahu kalau Kundan hampir aja lewat jembatan Shiratal Mustaqim. Di sini Zoya menanyakan kenapa Kundan selalu mengganggunya dari kecil. Dia hanya ingin menikah dengan Akram dan tidak mencintai si Kundan. Di sini Kundan menanyakan kenapa kok Zoya jadi senewan banget. Akhirnya Zoya menceritakan semuanya kalau dia itu tertekan karena dijodohin mulu sama babenya, sedangkan dia sangat sayang sama si Akram. Mendengar itu, Kundan pun mengelap air mata buaya Zoya dan berjanji membantu si Zoya. Malam harinya, Kundan pun bertemu dengan Haider. Dia pun menceritakan kalau 8 tahun yang lalu, dialah orang yang pelukan sama Zoya di angkot. Tetapi saat ini semua telah berubah. Zoya menyukai seorang cowok Delhi. Kundan memohon kepada Haider untuk merestui Zoya dengan Akram yang seiman, atau Haider lebih memilih Zoya menikah dengan dirinya yang beda agama. Mendengar itu, Haider pun mengusir si Kundan. Keesokannya dan hari-hari selanjutnya, Kundan pun terus memohon kepada Haider. Karena kegigihan Kundan itulah, akhirnya Haider pun luluh juga. Suatu hari, pada saat Kundan dan Murari sedang melakukan tugas kuil, Zoya datang dengan sumringah. Dia pun langsung berlari dan memeluk Kundan dan berterima kasih karena babenya telah merestui dirinya menikah dengan Akram. Di sini Kundan tidak mau melepaskan pelukannya. Dia berkata kalau dia sangat mencintai Zoya. Bahkan hatinya pun menangis pada saat menolong Zoya untuk menikahkan dengan orang lain. Di sini Kundan pun berjanji di hari pernikahan Zoya, Kundan pun akan menikah. Dan Kundan pun pergi dengan slow motion. Di saat yang bersamaan diperlihatkan Bindi yang dikeroyok sama emak-emak. Ternyata Bindi yang tomboy ini mau ditindik hidungnya biar kayak cewek-cewek yang lain. Nah pas hidungnya mau ditujlep, Kundan tiba-tiba datang tanpa babi bu. Kundan langsung bilang besok tanggal 21 kita nikah. Jelas saja Bindi langsung shock tapi seneng. Cepat pak, cepat hidungku ditindik pak, aku mau jadi nganten nih. Pokoknya singkat cerita, Akram pun datang ke kampungnya Zoya untuk menikah dengan Zoya. Ya iyalah masa nikah sama Kundan. Sedangkan di tempat lain, keluarga Bindi dan Kundan pun mempersiapkan pernikahan anak mereka. Tetapi walaupun juga mau nikah, Kundan juga ikut bantuin persiapan pernikahannya si Zoya. Sampai suatu malam, Akram yang melihat Kundan mau ngangkut gas, membantu Kundan naikin tugas. Apaan sih, sok ker. Dia pun naruh tugas kembali dan ngangkat lagi tugas. Tak terasa hari H pernikahan pun tiba. Kundan bukannya senang mau kimpoy, malah mewek jelek di depan cermin sambil memakai jas pengantin. Nah pas pelukan sama Murari, nggak sengaja Murari melihat koran. Murari pun langsung memberikan koran itu ke Kundan. Nggak pakai lama, Kundan pun langsung pergi dengan marah-marah. Singkat cerita, Kundan pun langsung masuk ke acara akad nikahnya si Zoya. Dia pun langsung bertanya, siapa nama asli Akram? Jelas saja semua orang jadi pada shock dong. Kundan pun kemudian berkata kepada Zoya, kamu bilang alasanmu tidak ingin bersamaku karena aku beragama Hindu kan? Tapi sekarang kamu ingin menikahi cowok Hindu yang berpura-pura jadi Muslim. Ternyata isi dari koran itu adalah tentang politisi muda yang sedang naik daun dan orang itu adalah Jasjit Singh alias Akram Zaidi. Malam harinya di tepi sungai Gangga, Murari dengan panik mengabari Kundan kalau Zoya mencoba bunuh diri. Gak pakai lama mereka datang ke rumah Zoya. Di sini mereka ngebukin penjaga rumah Zoya dan menanyakan apa yang sedang terjadi. Intinya pernikahan tadi itu dibatalin. Karena marah, keluarga Zoya mengajar Jasjit sampai babak belur, sedangkan Zoya malah pengen bunuh diri. Pada saat ingin mencari Jasjit yang habis digebukin, gak sengaja mereka bertemu sama Rasmi di jalan. Ternyata si Rasmi ini adalah adik dari si Jasjit. Singkat cerita, di rel kereta api mereka mencari Jasjit. Dan benar, Jasjit ditemukan tidak sadarkan diri di sana. Nah, ketika dokter keluar dan bilang Jasjit sudah tidak dalam masa kritis, Kundan pun langsung pergi ke tempatnya si Zoya. Tetapi pas sampai di sana, Haider malah nanya, kenapa Kundan di sini? Bukannya hari ini Kundan juga nikah? Mate, lupa duh. Singkat cerita, dua koplak ini pun pulang. Tetapi Murari nggak berani nganter sampai rumah. Bayangin aja udah ngeri. Sesampainya di rumah, diperlihatkan mas-mas drum band yang udah pada lemas nungguin si Kundan. Ketika masuk ke dalam rumah, ibu Kundan terlihat menangis. Dan ayahnya pun langsung mengusir anak nggak tahu diri kayak Kundan ini. Karena nggak punya tempat tinggal lagi, Kundan pun malah menemani si Jasjit di rumah sakit. Ketika Jasjit sadar, Kundan pun meminta maaf. Tetapi Jasjit bilang semua sudah berakhir. Akhirnya Jasjit pun menceritakan kisahnya. Sebelum ini, Jasjit yang selalu vokal menentang pemerintah yang korup, didatangi oleh salah satu partai politik. Intinya tuh partai ingin merekrut Jasjit biar dia bisa dibungkam. Tetapi Jasjit nggak mau, dia malah ingin membuat partai sendiri yang bebas dari korup. Singkat cerita, Jasjit dan yang lain pun membentuk partai politik yang beranggotakan anak-anak muda dan mahasiswa. Karena program mereka yang pro-rakyat, popularitas mereka pun melonjak dengan tajam. Dan sebagai pacar yang baik, Zoya pun selalu mendukung Jasjit, suka maupun duka.
Sampai suatu hari, tiba-tiba Zoya menelpon si Jasjid dan menyuruh si Jasjid untuk segera datang ke tempatnya Zoya untuk menikah. Aslinya Jasjid lagi mau demo membela rakyat, tetapi demi Zoya dia pun datang. Dan sialnya, kalian udah pada tahu kan? Zoya nggak dapet, bela rakyat juga nggak bisa. Keesokan harinya, keluarga Jasjid pun datang untuk memindahkan Jasjid ke rumah sakit yang lebih besar di Delhi. Di sini, Kundan sangat merasa bersalah dengan apa yang diperbuat kepada Jasjid. Malam harinya, Kundan meminjam uang ke Murari untuk membeli tiket kereta api untuk 2 orang. Dia bilang ini membawa Zoya kawin lari. Lah edah, nih orang nggak sadar-sadar juga apa ya? Tetapi di sini Kundan mengatakan kalau kawin larinya bukan dengan dirinya, melainkan Kundan ingin membawa Zoya kabur dan kawin lari dengan Jasjid. Malam harinya, Kundan mendatangi bangsal Zoya. Nah, pas Zoya sadar, Zoya meminta Kundan mendekat. Lah, malah diludahin sih. Tetapi niat Kundan udah bulat. Tanpa bilang ke Zoya, Kundan langsung menculik Zoya kabur dari rumah sakit. Singkat cerita, Kundan dan Zoya pun sampai di rumah gedungnya milik si Jasjid. Di dalam, Kundan menyuruh Zoya untuk menunggu sebentar dan dia ingin memberi kejutan kepada Zoya. Tetapi pas masuk ke aula rumah, lah kok si Jasjid udah jadi foto. Melihat Jasjid yang sudah meninggal, Kundan pun merasa campur aduk. Dia pun mual dan berlari muntah di luar. Kundan tak kuasa menahan rasa penyesalannya karena dirinya lah Jasjid harus mati. Sedangkan Zoya yang mengetahui Jasjid telah mati terlihat linglung dan bersedih. Karena merasa bersalah, Kundan pun membantu prosesi setelah pemakaman di rumahnya si Jasjid. Tetapi melihat Kundan yang seperti mayat hidup, Rasmi pun merasa iba. Dia pun memberikan uang dan menyuruh Kundan untuk pulang menemui si Zoya. Akan tetapi, Kundan tidak berani pulang dan menemui si Zoya. Mulai saat itu, dia pun hidup luntang-lantung di jalan. Sampai suatu hari, ada seorang bapak-bapak yang menanyakan kenapa Kundan seperti mayat hidup. Dia pun memberikan wejangan. Semua kesalahan tidak akan selesai bila kita terus berlari dari masalah itu. Mendengar wejangan bapak-bapak itu, Kundan pun langsung sadar. Dia pun langsung menelpon Murari dan menanyakan bagaimana kondisi Zoya. Tetapi Murari malah bingung sendiri. Kan Zoya kemarin lu culik, coy. Sampai sekarang dia belum pulang. Di sini, Kundan pun menyadari kalau Zoya itu pun hilang. Nah, kemungkinan terbesarnya Zoya sekarang ada di Delhi. Gak pakai lama, Kundan pun datang ke kampus JNU. Dan benar, Kundan melihat Zoya yang sedang memberikan orasi di depan para mahasiswa. Ternyata Zoya saat ini menjadi orator partai yang didirikan oleh Jasjid. Melihat Kundan, Zoya pun langsung melengos. Tetapi Kundan gak kehilangan akal. Dia pun gelantungan di bis biar tahu basecampnya si Zoya. Malam harinya, temannya Zoya melihat ada mas-mas yang petangkringan di tembok. Jelas saja mereka pun pada nanyain, ngapain ada mas-mas brewokan yang petangkringan di tembok? Aku tokek. Setelah menangkap tuh tokek, mereka bukan menyerahin Kundan ke polisi, malah pada ngelilingin si Kundan. Mereka malah berdebat kenapa sekarang banyak banget pencuri. Apakah karena sistem pemerintahan saat ini tidak mensejahterakan rakyat? Ketika tuh orang-orang pada berdebat, Kundan yang lapar minta makan. Oh, 2. Udah kenyang minta kopi susu. Nah, ketika semua orang lagi pada asik berdebat dan berdiskusi, nih bangke malah molor. Oh, pagi harinya, ternyata mereka semua pada nungguin Kundan yang lagi asik bobo. Dan akhirnya mereka memutuskan suatu kesimpulan. Kundan jadi pencuri karena Kundan itu miskin dan gak punya pekerjaan. Ya iyalah mbak. Lambas itu aja sampai semalam ya bun. Karena hal itulah, Kundan pun di-hire kerja di sebuah kedai di kampus buat bantu-bantu. Beberapa hari kemudian, Rasmi malah ketemu sama si Kundan. Di sini Kundan mengatakan dia nggak mau hidup dengan penyesalan dan dia pun ingin membantu Zoya menggapai mimpinya. Malam harinya sebagai adik dari Jasjid, Rasmi pun mengajukan Zoya sebagai pemimpin resmi partai itu menggantikan kakaknya. Ketika semua orang sudah pada pergi, Rasmi membahas Kundan, tetapi Zoya malah langsung marah. Intinya dia udah nggak peduli lagi sama Kundan. Singkat cerita, selama berbulan-bulan, Kundan membantu para aktivis rakyat ini, pimpinan Zoya. Sampai suatu hari, Kundan pengen ikut para aktivis partai itu untuk berdemo. Singkat cerita, di sebuah desa ada konflik antar petani dan tuan tanah. Di sini Zoya dan Anand memaksa polisi untuk membubarkan diri dengan ngotot-ngotot. Tetapi polisi nggak mau, karena rekan mereka masih ada yang disandra sama para petani. Karena sama-sama ngotot, inspektur polisi akhirnya menyuruh anak buahnya untuk membubarkan kelompoknya si Zoya. Melihat itu, Kundan pun langsung mencoba berbicara dengan inspektur. Seharusnya kondisi gini pak diselesaikan dengan kepala dingin pak, jangan pakai kekerasan. Akhirnya inspektur pun melunak, asalkan Kundan bisa membebaskan anak buahnya yang disandra sama para petani. Nggak pakai babi bu, Kundan memberanikan diri datang ke para petani marah. Nggak pakai lama, Kundan berhasil keluar dengan membawa polisi yang disandra. Semua orang jelas saja takjub melihat Kundan, tetapi tidak dengan Zoya langsung pergi melengos. Setelah itu, Anand menanyakan, kok bisa bro? Ya bisa dong, tadi Ani cuma bilang
Kalau tuh Pak Polisi anak yatim, dia tuh miskin dan punya anak banyak. Kalau kalian membunuh nih orang, gimana anak-anaknya? Pasti jadi yatim juga kan? Kalian mau nanggung tuh anak yatim, ha? Mendengar itu, para petani pun melunak dan membebaskan para polisi. Nah, intinya, semakin lama semakin sering Kundan mengikuti demo. Di setiap demo itulah Kundan berhasil menyelesaikan masalah dengan cara yang tidak terduga, sehingga kepopularannya pun semakin melonjak. Hal itu pun membuat politisi yang lain semakin waspada dengan partai Zoya itu. Bahkan dengan kedekatannya dengan semua orang, Zoya semakin terlihat cemburu dengan pencapaian Kundan. Suatu hari, Tuan Gupta mengancam Kundan jangan terlalu bersih kalau mau jadi politisi, tetapi dengan berani Kundan mengusir si Gupta. Melihat Kundan yang saat ini seolah-olah sudah menjadi ketua partai yang dibuat oleh Jasjit, Zoya pun akhirnya kehilangan kesabarannya. Dia pun marah dan memberitahu semuanya kalau Jasjit itu mati gara-gara Kundan. Dia juga menyuruh anak buahnya memilih dirinya atau orang yang telah membunuh Jasjit. Malam harinya, Rasmi malah membela si Kundan. Dia merasa Kundan bukan orang jahat. Dia juga melihat sosok Kundan yang seperti kakaknya. Tetapi pas lagi asik-asiknya ribut di base camp, polisi dan Gupta datang ke sana. Gupta meminta Kundan untuk meminta maaf, tetapi Kundan mah ogah. Ya jelas saja, Kundan langsung disikat sama Pak Polisi. Di luar dugaan, simpatisan partai malah langsung berlari membela Kundan. Tak lama kemudian di ambulans, Anan malah berkata dia ingin Kundan menjadi pemimpin mereka. Dia melihat semangat Kundan untuk membela rakyat jauh lebih besar daripada Zoya. Tetapi Kundan gak mau, dia ada hanya untuk mendukung Zoya dari belakang. Keesokan harinya, berita penyerangan Gupta pun dimuat di koran. Ibu Laksmi sebagai ketua partai pun gak mau ini menjadi bumerang untuk mereka. Tak lama kemudian di rumah sakit, Laksmi ingin berbicara empat mata dengan Zoya. Di sini Laksmi mengajak bekerja sama dengan Zoya. Dia menghasut Zoya yang sebagai ketua partai tetapi tidak dihargai oleh anggotanya. Apalagi saat ini Kundan sudah sangat terkenal. Laksmi berjanji dia bisa menyingkirkan Kundan dan Zoya akan diberikan kursi panas pada saat pemilu depan. Di sini Zoya pun galau dengan semua ini. Sesampainya di base camp, Zoya langsung memeluk Kundan dan meminta Kundan tetap tinggal di sini untuk menemaninya. Sampai suatu hari, pada saat hari pemilihan, Zoya menyuruh anggotanya untuk pergi naik bis dan Zoya mengajak Kundan naik bajai berdua. Di bajai, mereka tidak berbicara sepatah kata pun. Tetapi Zoya malah langsung mepet ke Kundan. Sebelum sampai di tempat kampanye terakhir sebelum pemilihan, Zoya menyegat Kundan. Zoya langsung melepas baju Kundan. Wah, jangan di sini dong. Nanti aja. Oh, ternyata Zoya memakaikan baju Jasjit agar Kundan terlihat lebih berwibawa. Sambil menangis, Zoya mengatakan kalau dia sangat senang ketika melihat Kundan di sisinya. Dia juga mengatakan kalau dia ternyata mulai mencintai si Kundan. Ketika Zoya menyuruh Kundan untuk pergi, Kundan langsung mendekap Zoya. Dia berkata, "Kau tidak perlu mencintaiku. Aku akan melakukan apapun demi dirimu. Aku berjanji akan pergi kemanapun bila kau yang menyuruhnya." Ternyata itu semua hanyalah sandiwara dari Zoya. Semua telah direncanakan oleh Laksmi. Laksmi berencana membuat kekacauan di kampanye finalnya si Kundan, sehingga orangnya bisa membunuh Kundan. Hal itu juga bisa menaikkan suara partai Zoya karena rakyat pasti akan iba dengan kasus ini. Di sini diperlihatkan bila Zoya seperti sudah termakan dendam. Sedangkan di saat yang bersamaan, Kundan ditembak oleh orang suruhan si Laksmi. Berita penembakan Kundan pun akhirnya sampai di ayah Kundan, Murari dan Bindi. Sedangkan Kundan dibawa ke rumah sakit seperti di awal film. Ketika Kundan sedang berpacu dengan waktu, Laksmi mengadakan konferensi pers. Dia mengatakan partainya tidak terlibat dengan kerusuhan partainya Zoya. Buktinya Zoya sudah berada di sini untuk mendukung partainya. Namun pada saat Zoya hendak memberikan statement, dia pun teringat tentang tujuan awal Jasjit membentuk partai ini. Karena hal itulah Zoya mengatakan kalau perencana kerusuhan dan dalang percobaan pembunuhan Kundan adalah Laksmi dan dirinya sendiri. Ya jadi heboh lah. Di saat yang bersamaan di rumah sakit, para dokter berusaha menyelamatkan Kundan dengan sekuat tenaga. Nah, pas Zoya hendak digelandang polisi, inspektur polisi mengatakan kalau sebelumnya dia sudah mendapat info dari Kundan akan ada serangan bom di kampanyenya dan menyuruh inspektur mengamankan lokasi secepatnya. Jelas aja Zoya menjadi kaget karena ternyata sebenarnya Kundan udah tahu apa yang Zoya hendak rencanakan. Pada saat di rumah sakit, Kundan ternyata tidak bisa terselamatkan. Kundan pun harus tewas disaksikan dua sahabat terbaiknya. Ketika Bindi bertemu dengan Zoya, Bindi pun mengatakan kalau Kundan milikmu, Kundanku tidak akan mati seperti Kundanmu. Di sini Zoya sangat menyesal karena dia telah membunuh orang yang sangat mencintai dirinya dari kecil.
Di akhir film diperlihatkan monolog Kundan. Aku sangat bahagia. Di akhir hidupku, aku ditemani oleh sahabat gilaku, ditemani oleh wanita yang selalu ada untukku, dan ditemani oleh cinta sejatiku. Bila aku dilahirkan kembali, aku ingin dilahirkan di sebelah sungai Gangga, dan semoga aku bisa menemukan Zoyaku di kehidupanku selanjutnya. Dan filmnya pun berakhir. Wow, speechless nih om. Awalnya sih kisah percintaan kopla kayak film India-India yang lain sih, tapi kok endingnya deep banget ya. Tahu deh. Semoga kalian suka, jangan baper ya. Terima kasih sudah menonton. Om Brewoks pamit dulu. Birmilatihim.